Puji-pujian, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan puji-pujian kami, dan kami terus membawa ucapan syukur kami sebagai anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami. Terima kasih Yesus, kami buka hati kami mau menyembah dan meninggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, Kau Tuhan setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari jemaat sendiri katakan. Kau Tuhan yang selalu menopang.
Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, tak habis habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur atas kekasihan-Mu, tak pernah berhenti, tak pernah terhambat pertolongan-Mu. Serana karala maranaba. Haleluya, terima kasih. Kami punya Bapa yang setia, kami milik-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekana marana 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 marana. Mari sembah, mari tinggikan nama Tuhan, Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Sekana marana 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 Tuhan yang setia, tak pernah kami selalu bersyukur, kami selalu memuji, tinggikan nama yang besar, nama Yesus, sumber pertolongan, sumber kekuatan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengan perlahan kita boleh bangkit berdiri bersama. Kita hormati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, nyatakan sebab Kau besar. Oh, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari semua Tuhan katakan, tiada seperti
Haleluya. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Kita akan bersukacita di dalam nama Tuhan, memasuki gerbang Tuhan dengan bersukacita. Haleluya. Mari bersama katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Biar sukacitaku seperti apa, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya seperti apa, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Seperti apa, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Seperti apa, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Seperti apa, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Seperti apa, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya oh, luruskan rakyat selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Seperti apa, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Seperti apa, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Seperti apa, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Seperti apa, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Yesus Tuhan. Tetap bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk gerbangnya dengan sukacita. Haleluya. Mari katakan bersama. Masuk gerbangnya dengan pujian. Haleluya. Bertepuk tangan, sorak-sorak. Haleluya. Mari bersama melompat, bukan ekspresi kuasa dalam pujian. Mari tanggalkan beban dosa, beban dosa yang merintangi. Api-api
tinggalkan beban dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti menari. Marilah menjadi laskar pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan diam gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Bapak Ibu boleh ikutin saya bersama dengan singer di sini. Haleluya. Satu harmoni, Satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat, satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Oh, gerakkan kakimu dengan diam gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Dengan suara-suara bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, boleh duduk kembali. Kita siapkan diri kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus saat ini yang memampukan kita untuk kita menjalani setiap perjalanan kehidupan kita. Sebab Roh Kudus yang bekerja itu memberi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Mari bersama katakan, ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya.
berdiri, kita memuji Tuhan. Katakan, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari jemaat Tuhan katakan. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami masih boleh berdiri tegap, kami masih boleh berdiri dengan kuat di dalam kehidupan kami ini. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kasih-Mu. Bahkan itu semua karena penyertaan-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke hadirat-Mu, kami menemukan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan singkapkan, Tuhan buat itu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami siap dan kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, biarlah pengurapan pengajaran itu boleh turun ke atas setiap kami. Biar apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema, bahkan boleh menguatkan, bahkan meneguhkan hati kami. Kami sambut firman-Mu hanya dengan hati yang bersukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang merindukan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom jemaat Bethlehem yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Senang sekali walaupun hari ini kita bertemu secara online, kita beribadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa bekerja, bahkan Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari hari ini kita sama-sama simak firman Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya kasih tema, yaitu kebahagiaan sejati. Mari kita buka Alkitab yang kita punya di dalam Mazmur pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur 16 ayat yang pertama. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya setiap orang itu pasti ingin bahagia. Kalau kita lihat di dalam abad ke-17, ada orang yang mencari kebahagiaan dengan cara mereka itu berperang. Mereka itu menguasai daerah-daerah, menguasai sumber daya, menguasai tempat-tempat yang belum terjangkau sama orang. Lalu kemudian setelah mereka itu mendapatkan kekuasaan atas sumber daya, tempat, bahkan daerah-daerah yang mereka menangkan dari peperangan, mereka itu jadi bahagia. Tapi ada juga pada abad ke-17, orang yang menghindari peperangan, orang yang hidupnya di dalam kedamaian. Tapi kalau kita perhatikan dua kisah ini,
Mereka itu sama-sama orang yang ingin mencari kebahagiaan. Yang satu mencari kebahagiaan melalui peperangan, menguasai sumber daya. Dan yang satu lagi mendapatkan kebahagiaan dengan cara apa? Berdamai, menikmati kehidupan dengan damai. Tapi kalau kita lihat hari ini, dalam situasi dan kondisi saat ini, tahun 2022, beda dengan abad ke-17, saudara. Banyak orang itu, walaupun abad ke-17 orang mencari kebahagiaan, saya yakin dan percaya hari ini, semua orang itu pasti ingin bahagia. Yang setuju katakan amin. Iya, tapi masalahnya, banyak orang hari ini untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, banyak orang itu melakukan banyak hal. Sebagai contoh, ada orang yang dalam kehidupannya, mereka itu kerja terus-terusan, sampai lupa waktu, pulang malam, berangkat subuh. Tapi mereka ini menikmati, karena ada orang-orang yang mereka ini adalah orang yang workaholic. Artinya apa? Mereka itu suka bekerja. Kalau dia bekerja, dia merasa bahagia. Ada lagi orang yang mencari kebahagiaan di dalam dunia ini dengan cara apa? Menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Kerja siang malam, cari cuan sana sini, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya hidupnya jadi tenang. Supaya pikirannya enggak khawatir, aman. Karena apa? Karena punya harta sebanyak-banyaknya. Lalu ada lagi orang yang datang ke klub-klub malam, pindah-pindah tempat. Untuk apa? Mencari kebahagiaan. Ada orang yang isinya itu liburan, saudara. Pergi ke tempat-tempat eksotis, tempat-tempat yang gak pernah disamperi sama orang. Liburan kemana-mana. Kena pandemi, mereka stres, gak bahagia. Karena hobinya, kesukaannya adalah liburan. Ada orang-orang yang seperti ini. Ada lagi orang yang hobinya olahraga, nge-gym. Wah, setiap hari datang ke gym. Angkat beban, olahraga, sepedaan. Atau punya hobi, mobil, motor. Lalu kemudian mereka itu mencari kebahagiaan melalui hal-hal yang demikian. Nah, sama dengan ketika kita lihat di abad ke-17, saudara. Ini mengartikan bahwa setiap orang itu pasti ingin bahagia. Jadi hari ini saudara, saudara dimanapun berada, saya percaya kita semua termasuk saya itu ingin bahagia. Tapi caranya adalah ketika kita itu mencari kebahagiaan di dalam dunia ini, semuanya itu bersifat sementara. Kok bisa, Pak? Bisa. Contoh, saudara. Kalau misalkan saudara punya mobil baru, sekarang itu yang lagi terkenal namanya Hyundai Stargazer katanya. Lagi viral. Lalu kemudian saudara diberkati Tuhan, punya Hyundai Stargazer. Bahagia enggak? Bahagia. Punya mobil baru kok, pasti bahagia. Tapi bahagianya orang punya mobil baru, itu kalau sudah datang ke rumah, plastik dikelentei, lalu kemudian dia itu naik mobil itu, kalau masih baru, seneng gak? Seneng, dibawa jalan-jalan, ketemu sama teman, seneng, pasti seneng saudara. Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, waktu pertama kali datang, disayang-sayang saudara. Yang ngelentek plastik istrinya gak boleh. Aku yang ngelentek plastik gitu. Lalu kemudian kalau seumpama parkir, ya kan, dipepet-pepet sama orang.
masuk mobil lagi digeser supaya enggak diserempet sama orang. Lalu kalau misalkan di lampu merah, dipepet-pepet orang, digeser supaya apa? Supaya enggak pepet-pepetan sama orang, supaya enggak beret. Karena apa? Karena kita bahagia, senang. Tapi itu sementara, saudara. Kalau sudah 2 tahun, parkirnya wis asal-asalan. Kotor, kena hujan, nyucinya 2-3 hari baru dicuci. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau misalkan kita diberkati sama Tuhan, punya handphone paling baru, iPhone 13 Pro Max, diberkati Tuhan, kita bisa beli, kita bisa bayar, lalu kita punya iPhone 13 Pro Max. Saya mau tanya, saudara, bahagia enggak? Bahagia. Pasti bahagia, saudara. Tapi bahagianya paling cuman beberapa bulan, dikasih casing, dikasih screen guard. Nanti kalau sudah 1 tahun, naruhnya sudah geletaan. Nah, artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Kalau kita mencari kebahagiaan dari dunia yang fana ini, baik itu dari kekayaan, baik itu dari harta benda, baik itu dari hal-hal di dalam dunia ini, kita pasti akan kecewa. Semakin kita berusaha, semakin kita membuat kita itu bahagia dengan hal-hal yang fana, di sanalah kita nggak akan menemukan apa-apa. Tapi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita melihat kebahagiaan sejati di dalam Tuhan itu seperti apa. Mari yang pertama kita lihat sikap yang bagaimana yang harus kita miliki agar kita menemukan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, poin yang pertama, bagaimana sikap yang harus kita miliki supaya kita itu menemukan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Kita itu harus jadikan Tuhan harta satu-satunya dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Banyak orang itu secara nggak sadar, saudara, menemukan kebahagiaan sejati itu di dalam hal-hal yang duniawi. Tapi kita harus tahu hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa kita harus jadikan Tuhan harta satu-satunya dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, saudara, di Mazmur pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Yang kita baca tadi, mari kita itu melihat apa yang diutarakan Daud, sehingga Daud itu mengalami kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Daud itu punya segala sesuatu dalam kehidupannya. Saat dia dipakai Tuhan, saat dia dipercaya Tuhan, saat dia dijadikan orang yang besar bersama dengan Tuhan. Tapi Daud adalah orang yang bahagia. Dia punya kebahagiaan sejati. Mari kita lihat Mazmur Daud, saudara. Apa yang Daud katakan supaya Daud itu merasakan kebahagiaan sejati. Sikap yang seperti apa? Mari kita lihat di ayat yang pertama, saudara. Mazmur 16 ayat yang pertama. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saat Daud itu berkata, jagalah aku, ya Tuhan. Jagalah aku, ya Allah. Artinya Daud itu berkata El, saudara. Artinya El itu yang berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi, yang memberi perlindungan. Bahwa Daud itu mengerti, saudara, bahwa tidak ada hal lain dalam kehidupan ini. Tidak ada nama lain dalam hidup ini. Yang kita itu beroleh perlindungan. Kita itu beroleh hal-hal yang aman. Karena apa? Dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang aman. Contoh kesehatan kita.
Kita tahu bahwa hidup ini kita merasa diri kita sehat, lalu tiba-tiba kita jatuh sakit, lalu kemudian kan kita bertanya, kenapa kok saya bisa sakit? Nah, makanya banyak orang hari-hari ini itu perlu yang namanya asuransi. Karena apa? Karena tidak ada hal yang aman di dalam dunia ini. Sehingga orang itu jadi stres, jadi takut, jadi cemas. Butuhlah asuransi supaya memproteksi diri mereka. Sama halnya dengan Daud, saudara. Daud tahu secara manusia dia bisa melakukan segala sesuatu. Bisa perang, dipercaya Tuhan, prajurit, kekayaan yang berlimpah. Tapi apa yang dikatakan Daud? Jagalah aku, ya Tuhan. Artinya Daud itu belajar menyerahkan keterbatasannya. Belajar memberikan apa yang dia tidak mampu. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu yang kedua, saudara, mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Daud itu mengatakan tak ada yang melebihi engkau. Ini menunjukkan bahwa Daud itu tidak ada kebahagiaan lain selain Tuhan. Meskipun Daud itu punya semua hal yang bisa dia nikmati. Kerajaan, harta, kekayaan. Dan kalau kita lihat harta kekayaan terbesar Daud, yaitu apa? Tuhan, saudara. Walaupun Daud itu punya segala sesuatunya, prajurit, unta, lalu kemudian alat-alat perang dan lain sebagainya yang Tuhan percayakan kepada hidupnya Daud. Tapi yang Daud lakukan apa? Bahwa tidak ada yang lain selain Engkau ya Tuhan yang aku miliki di bumi ini. Artinya apa? Daud itu memposisikan dirinya bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar, tidak ada sesuatu yang lebih berharga, tidak ada sesuatu yang lebih baik selain Tuhan di dalam hidup ini. Artinya apa? Daud itu menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya di dalam hidup ini. Sehingga ketika Daud itu belajar, saudara, menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya dalam hidup ini, Daud itu jadi bahagia. Daud itu apa? Menerima kebahagiaan sejati. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6 dalam satu perikut itu, saudara. Daud mengatakan apa? Bahwa ya Tuhan, Engkau saja yang aku miliki. Tetapi selanjutnya kita perhatikan, saudara. Engkau memberi segala yang ku perlukan. Artinya apa, saudara? Selain Daud itu menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya dalam hidup ini, Daud itu membuat Tuhan itu mempunyai relasi dengan Daud. Atau dengan kata lain, Daud itu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Daud itu sudah memperoleh segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud itu memberikan dirinya. Dia memiliki relasi yang baik. Relasi yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, ayat yang ke-6, Daud itu mengatakan, Engkau memberi segala yang ku perlukan. Artinya dalam hidup ini, kita itu dapat memperoleh kebahagiaan sejati. Ketika kita itu menjadikan Tuhan sebagai harta yang tak ternilai dalam hidup kita. Harta satu-satunya dalam hidup ini. Sehingga kita itu mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Nah, pertanyaannya hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan.
Apakah kita sudah memeriksa hidup kita hari ini? Apakah kita itu sudah puas dengan kehidupan kita saat ini? Tuhan sudah memberikan setiap kita berkat menurut porsi kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada hidup kita. Apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita kelola. Hidup seperti apa kita dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah puas dengan kehidupan ini? Dan kalau kita sudah puas dengan kehidupan kita ini, ataupun kita belum puas dengan kehidupan ini, pertanyaan selanjutnya, saudara, apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang tak ternilai dalam hidup ini? Apa sih artinya kita itu menjadikan Tuhan sebagai harta yang tak ternilai dalam hidup ini? Artinya orang yang menjadikan Tuhan sebagai harta yang tak ternilai dalam hidup ini adalah orang yang berkata demikian, saudara. Diberkati ataupun gak diberkati, tetap Tuhan nomor satu dalam hidupku. Disembuhkan ataupun gak disembuhkan, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun hidup kita belum melihat perubahan, sekalipun hidup kita belum melihat hal-hal yang tidak pernah kita dengar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler terjadi dalam hidupku. Tapi kita harus belajar untuk berkata bahwa tetaplah Tuhan Allah selama-lamanya. Itu artinya orang yang menjadikan Tuhan harta satu-satunya dalam hidupnya. Mungkin saat ini kita belum melihat, saudara, Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita belum melihat hal-hal besar, hal-hal yang hebat. Tapi mari kita itu belajar. Karena banyak orang itu terlalu fokus dengan hal-hal yang fana. Kita terlalu fokus dengan hal-hal yang duniawi. Kita terlalu fokus dengan hal-hal yang kelihatan. Tapi apakah kita punya relasi yang baik sama Tuhan? Itu sebuah pertanyaan, saudara. Karena kalau kita lihat di tahun 2003, saudara, antara 2003 sampai 2005, kalau saya tidak salah, ada satu pengemis, pemungut sampah. Jadi ibarat kalau di Indonesia, itu dia itu munguti sampah, saudara. Atau dalam tanda kutip pemulung. Nah, ini adalah pemulung di London, saudara. Di negara Inggris yang bernama Michael Cross. Nah, Michael Cross ini, dia itu mengikuti lotre di London. Yang namanya Lotu Culotu kalau nggak salah. Namanya agak susah, saudara. Dan singkat cerita, si Michael Cross ini, dia itu mendapatkan atau memenangkan lotre sebesar 232 miliar kalau dikurskan dengan pound sterling saat ini. 232 miliar, saudara, seorang pemungut sampah. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Saat dia itu menerima harta benda yang begitu besar jumlahnya bagi dia saat itu, apa yang terjadi? Dia itu mulai menikmati kehidupan barunya dengan harta benda, dengan kekayaan yang diberikan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun kemudian, dan ini itu kisah yang cukup viral, cukup terkenal. Si Michael Cross ini, dia itu kembali bekerja sebagai pemungut sampah setelah beberapa tahun kemudian. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan?
bahwa Michael Kors ini, dia itu seorang pemungut sampah, lalu kemudian dia beroleh lotre 232 miliar Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Harusnya dia bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan hal-hal yang lebih baik di dalam kehidupannya, ya kan? Tapi kalau kita lihat kisahnya, orang ini tuh kembali miskin dan kembali bekerja sebagai pemungut sampah. Artinya apa? Dia itu belum merubah pikirannya. Dia itu tidak ada hal dalam dunia ini yang sanggup memberikan dia kebahagiaan. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya demikian, saudara. Kalau misalkan kita itu cari hal-hal yang dunia ini. Katakanlah ada orang berkata, wah, kalau seumpama gajiku 50 juta, aku akan cukup untuk hidup di dalam kehidupan saya ini, melakukan ini dan itu. Tapi ada orang lain yang berkata, gajinya itu sudah 500 juta, tapi dia masih merasa kurang dan belum cukup. Sama halnya kalau kita lihat film Crazy Rich Asian, saudara. Kalau ada dari kita yang melihat film itu ada satu pria, istrinya orang crazy rich di Singapura. Dia bukan orang yang sekaya istrinya, tapi dia itu menikah dengan orang ini. Lalu kemudian dia itu sering dihadiahi, saudara, jam mewah yang harganya ratusan juta sampai miliaran. Tapi kalau kita lihat kisah itu, akhirnya suami ini, saudara, pria ini menceraikan istrinya, lalu punya selingkuhan yang lain. Karena apa? Dia tidak bahagia. Dia tidak merasakan bahagia. Artinya tidak ada dalam dunia ini. Sekalipun kita memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Gaji kita cukup. Hidup kita mewah gitu kan. Lalu kemudian kita mendapatkan seluruh hal yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan ini. Lalu kita bahagia. Enggak, saudara. Tapi hari ini mari kita belajar meresponi pesan Tuhan buat kita semuanya. Kalau kita belajar dari Daud, Daud itu menjadikan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya harta yang tak ternilai dalam kehidupan ini. Maka apa? Maka kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Jadi hari ini kalau misalkan pandemi membuat kita kehilangan pekerjaan, pandemi membuat kita kehilangan usaha kita. Pandemi membuat kita kehilangan orang yang kita cintai. Ataupun situasi dan kondisi membuat kita itu semakin down dan tidak maju. Membuat kita itu semakin lemah dan tidak menjadi kuat. Lalu kemudian kita itu enggak bahagia. Tapi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, pesan Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita belajar jadi pribadi yang berbahagia. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan Tuhan satu-satunya harta yang tak ternilai dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mengajak saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, kalau kembali kami boleh diingatkan Tuhan, untuk kami memperoleh kebahagiaan sejati. Kami tahu Tuhan dalam hidup ini, kami itu rindu, kami itu ingin berbahagia. Tapi seringkali kami sebagai anak-anak Tuhan, lupa, kami terlalu fokus mencari apa yang ada di dalam dunia ini. Apa yang fana di dalam dunia ini.
apa yang bersifat sementara di dalam dunia ini. Tapi kami lupa untuk kami mengarahkan hati kami, pikiran kami, untuk kami menjadi pribadi yang fokus kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan satu pribadi yang tak ternilai. Menjadikan Tuhan satu pribadi yang paling berharga di dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, hari ini kami mau belajar supaya kami jadi pribadi yang senantiasa menaruh pikiran bahkan hati kami seperti apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang saya mau. Kami percaya Tuhan, biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan ini boleh menjadi rema yang menguatkan kami, menegur kami, bahkan menjadi pohon yang subur, yang berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin.